Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, yaitu pada pukul 13:28 ya, tepatnya hari Selasa 15 Juli 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di share ke teman-teman. Oke, dan kita bisa lihat seperti biasa, yaitu halaman pada sebelah kiri, yaitu pada baris pertama yang paling atas, yaitu harga emas ya, di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 3365.25 dan itu terjadi pada pukul 12:47, sedangkan low-nya itu pada angka 3344.82 dan itu terjadi pada pukul 07.00 WIB ya. Dan seperti biasanya saya memakai perbandingan dengan harga silver ataupun perak ya, di mana dengan kode XAG USD yang ada di baris yang keempat, yaitu high-nya pada hari ini pada angka 38335, sedangkan low-nya pada angka 37.90 dan sekarang berada di kisaran angka 38.33 ya, sedangkan harga emas pada angka 3360. Dan juga perlu diketahui kemarin ATH silver pada angka 39.119. Dan bagaimana dengan purchasing saya? Dan kita bisa lihat ini di halaman sebelah kanan ya. Dan saya sekarang akan memperbesarnya. Dan ini adalah purchasing saya yang kemarin, yaitu sisanya ada buy 1 ya, dimana pada angka 3351.43, yaitu pada kemarin ya, ada sisanya pada hari Jumat. Lalu ini adalah perkiraan saya pada range yang kecil atau range yang normal, yaitu pada angka 3385 sampai dengan 3390. Itu tidak terjadi ya, itu tidak ada. Sedangkan low-nya pada angka 3340 sampai dengan 45 itu terjadi ya. Dan juga saya menekankan pada pukul 19.00 apabila harga emasnya ada di kisaran 3355 itu otomatis atau bisa dipastikan harganya akan turun. Oke, dan ini selanjutnya di halaman berikutnya, ini adalah perkiraan yang range yang besar, di mana angka tertinggi atau high-nya saya mengkira-kirakan atau memperhitungkan yaitu pada angka 3395 sampai dengan 3405, itu tidak terjadi ya. Sedangkan low-nya ataupun di bawahnya itu pada angka 3333 sampai dengan 3340 itu terjadi ya. Dan saya juga di sini menekankan pada jam 19 ya, apabila harga emas yang ada di kisaran 3355 itu hampir dipastikan harganya akan turun. Dan kemarin itu pada jam 19.00 itu harga emasnya ada di kisaran 3363 sampai dengan 65. Jadi bisa dipastikan sudah meleset ya. Lalu pada jam 21.47 saya melakukan lagi aksi ataupun purchasing pembelian lagi ini ya, sebesar 0,15, jadi totalnya ada 0,25 ya. Jadi ada dua baris.
Dan ini adalah ulasan itu dari pada hari ini ya, yaitu tepatnya pada pukul 12.06, yaitu barusan saja. Itu gold, itu harga emas didukung oleh tensinya inflasi data ataupun CPI yang akan diluncurkan hari ini pada jam 19.30 WIB ataupun 12.30 GMT ya. Dan ini isinya kita akan menunggu data CPI yang akan diedarkan pada 12.30 GMT. Lalu harga silver itu mencapai puncaknya, itu mendekati 14 tahun punya lemahnya ya, udah mencapai titik puncaknya. Dan ini isinya kita bisa lihat hari Selasa kita akan menunggu data inflasi yang akan diumumkan ya. Dan kita bisa lihat selanjutnya yaitu harga emas itu kelihatannya itu bisa menembus angka 3350 dan kita akan melihat lagi pada angka 3400. Ya, ini sudah jelas. Dan kita akan melihat lagi bagaimana dari angka 3400 apakah akan pullback ataupun kembali lagi ya. Lalu Presiden Amerika Donald Trump juga pada hari Sabtu mengumumkan ada tarif sebesar 30% kepada Meksiko dan Uni Eropa yang akan diberlakukan ya pada tanggal 1 Agustus ya. Lalu kita akan menunggu data CPI ataupun data inflasi ya. Dan itu data-datanya kita bisa lihat itu diperkirakan angka 2,7 itu naik dari 2,4, jelas itu akan menahan penurunan suku bunga. Lalu di core inflation juga itu menunjukkan 3,0%, itu dari 2,8%, dan itu bisa diartikan bahwa Bank Sentral Amerika tidak akan segera menurunkan suku bunga ya. Lalu Presiden Amerika menginstruksikan untuk melawan ketua Bank Sentral, yaitu harusnya suku bunga Amerika itu ada di kisaran 1% ya. Dan kita para investor itu hanya melihat itu ada penurunan sebesar 0,5% ataupun 50 basis point sampai akhir tahun ini ya. Dan ini sepertinya emas kita akan secara bertahap kita akan membelinya ya. Itu ulasannya, maksudnya kalau ada penurunan kita akan membeli dan harga silver ataupun perak itu bertahan di kisaran angka 38.15 ya. Itu tertinggi sejak hari Senin kemarin ya, pada tahun 2011 ya, 38.15 ya. Lalu ini purchasing saya sudah jelas ada pembelian 0,25 dan saya keluarkan pada tadi barusan ini, yaitu pada pukul 12.57 pada angka 3363 poin sekian. Saya ulangin ya. Di sini yang pertama saya mengeluarkannya pada angka 3363.27, lalu yang kedua 26 ya. Satu di 27, satu di 26, dan ini penyelesaian saya. Dan ini selanjutnya data yang akan dirilis ya, yaitu jelas itu semuanya mengacu pada data CPI ataupun inflasi. Tetapi perlu kalian cermati, bukan hanya data CPI ataupun inflasi yang akan kalian lihat ya. Perlu diketahui juga ya,
Data CPI ini akan diluncurkan pada pukul 19.30 WIB. Namun kita akan lihat ini yang berikut ini, yaitu satu, yaitu Fed Governor Bowman akan testimoni yaitu pada pukul 20:15, yaitu hati-hati. Dan lalu yang kedua pada pukul 23:45 yaitu Vice Chair for Supervision Bars itu akan testimoni ya. Dan yang pertama itu Governor Bowman itu selalu mengutamakan US dollar menguat ya. Sedangkan ini Vice Chairman of Supervision Bar itu biasanya mengindikasinya US dollar itu akan melemahkan ya. Jadi bertolak belakang. Jadi ini berhati-hati, mereka akan testimoni. Dan lalu seperti biasa ini adalah signal yang seperti umumnya itu tiba-tiba ini naik ya, dan sebelumnya ini turun semua. Dan kita bisa lihat pada pukul 2, pukul 6, pukul 7, pukul 10 mengarahkan turun. Tetapi pada pukul 11:57 barusan ini signal sudah berubah menjadi naik ya. Dan ini selanjutnya adalah angka-angkanya yang terakhir, yaitu untuk resistennya pada angka 3375, 3385, 3395. Sedangkan untuk low-nya itu 3341, 3330, lalu 3320. Lalu bagaimana dengan pandangan atau analis dari saya? Kita bisa lihat sekarang seperti biasanya, dan ini saya akan melebarkan ya. Dan mohon maaf, ini kemarin yang garis putih saya lupa untuk menggesernya, dan sekarang saya akan menggesernya. Kita bisa melihat ini ya. Dan seperti biasa kita akan screenshot atau mengambil gambarnya sebanyak 2 kali ya, untuk memperjelas ya. Dan ini sudah terjadi. Kita akan mencoba melihatnya, di mana ini adalah tanggal 15, yaitu hari Selasa, Tuesday, dan jam menunjukkan atau pukul 13:42. Ini lokasi ada di Jakarta, 32 derajat ya, dengan cuaca yang cerah. Oke, dan kita akan mulai. Gimana seperti biasa saya akan memulai dengan range yang besar atau big ya, yaitu saya bisa mengindikasi 3385 itu sampai dengan 339. Oh maaf, ini mungkin ada kekeliruan ya, daripada nanti keliru lagi. Yaitu pertama, ini adalah range yang besar ya, itu saya bisa memperkirakan pada angka 3395 sampai dengan 3405. Itu range yang besar untuk tertingginya. Sedangkan low-nya pada angka 3340 sampai dengan 45 ya. Itu saya juga bisa menggambarkan apabila indikasinya pada angka 3370 ya, pada jam 19.00 itu bisa diindikasikan harganya akan naik. Tapi yang jelas saya lebih condong ya pada harga penutupan closing pada 3370 pukul 07 esok hari ya. Itu perkiraan saya yang lebih akurat ya untuk closingnya saja ya, atau penutupan. Dan ini adalah range yang kecil ataupun yang normal ya.
saya bisa mengindikasikan pada high-nya 3385 sampai dengan 90, sedangkan low-nya pada angka 3345 sampai dengan 3350. Saya juga di sini mengindikasikan itu pada pukul 19.00 3375 ya. Itu bisa indikasinya akan naik ya. Tapi yang jelas saya ini ya lebih condong pada pukul 07.00 esok hari itu di kisaran 3370 pada tutup ya besok ya, yaitu pada pukul 07.00 pagi. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu 16 Juli 2025. Ya, pada jam seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.